Surat riset, survei, atau ada juga yang ngambil buku. Nah, itu aja sih sebenarnya problemnya yang mereka datang ke TU. Berarti kalau ada butuhnya doang ya? Parah banget lu ke TU ada butuhnya doang. Ya, lulusan tahun 2012. Jadi Lanjut S1-nya di 2007. Jadi, Satu dari 2007? ya semester genap, jadi ambilnya kan waktu kalau kelas karyawan kan ada. Iya. Bila bingung. Iya bingung. Berarti tahun 2007 S1. Oke. Ambilnya akuntansi. FEB, manajemen. Manajemen. Tuh Mas, manajemen emang cocok di. Lu teknik. Jadi ngebully ya. Nah, kan Mbak Fitri gimana Mbak dari background pendidikannya? Aku ekonomi juga. Di Mercu juga? Enggak. Aku dari Universitas MH Tamrin. Oh, terus habis itu baru kerja ke sini. Iya. Ini nyaman, enak ya jadi TU ya, Bu? Enak gak sih? Itu betah buktinya kan? Iya, ketemu mahasiswa yang dablek-dablek ya. Beragam, ada seninya, ada ketemu mahasiswa. Oh, sekarang saya kan menganggapnya anak ya, jadi saya memperlakukan mereka, oh anak saya kan juga udah segini, gimana, jadi ya lika-likunya udah ada lah. Tapi beda banget gak sih bahas fashion nih ya, kalau anak di kafe interior, ini kan ada di FDC ada 3 prodi ya teman-teman, jadi ada produk, interior, dan juga di kafe. Nah beda gak style ya? Dari anak di kafe interior gitu, sama produk beda gak Mbak? Gimana Sama ya? Apa beda? Hampir mirip-mirip sih, cuman ya Cuma yang ada di kafe, ini parah lu, gebukin. Bukan aneh kalau di kafe, mungkin karena dia mahasiswanya secara jumlah lebih banyak, jadi kelihatan kayak lebih dominan ya War ya. Gitu. Lu ngomong aja. Tapi kalau sama fakultas lain mungkin beda banget ya? Beda ya? Beda nggak sih? Kan beda. Kita kan kadang beberapa mata kuliah ya, kayak di interior gitu. Mungkin di DKV juga ada yang suka ada apa namanya, tema-tema tertentu di hari perkuliahannya. Di perkuliahan. Nah, yang kayak gitu tuh suka Dia ngeliat desain produk gitu ya, dia pakai baju kayak adat gitu ya, apa Iya, adat entah apa. kain. Oh itu angkatannya Aira tuh. Iya kan Ai? Iya. Nih orangnya. Di mata mahasiswa lain langsung ke notice kan, itu pasti anak desain yang kayak gitu-gitu. Fakultas lain juga mandangnya anak FDSK gitu ya Mbak? Ini pasti anak FDS nyentrik. Iya. Nyentriknya tuh di mana? Kita nggak ngerasa. Cuman kan emang punyanya kayak biasa aja ya sehari-hari. Perasaan punya emang baju itu gitu, bukan nyentrik yang punyanya itu gitu. Tapi emang kerasa sih beda kalau di Mercu gitu ya. Maksudnya anak Ilkom, anak Vkom gitu ya beda-beda. Kecuali ini nih. Masa teknik begini sih gue nggak ngerti deh. Teknik kan ya? iya. Ini apa lagi nih pertanyaannya? Apa ya? Oh ngomongin ini aja nih. Kan Bu Ati kan sepuh banget dari 94 kerja di sini. Iya kan Bu? Iya. Maksa gitu ya kan? Kayaknya nggak percaya gitu ya. Berarti itu udah ngalamin perubahan rektor berkali-kali. Perubahan alat kerja, perubahan teknologi, kecanggihan, semua ngalamin. Dari pakai mesin ketik. Oh iya benar. Pertama iya dulu kita kalau kirim surat masih pakai mesin ketik. Itu di TU pakai mesin ketik Bu? Masih ada waktu itu. Dan mungkin dulu juga per prodi itu semuanya, jadi TU itu dari dosen ngajar kita nyiapin perangkat mengajar itu semua ngambilnya di TU. Kalau dulu seperti itu, sama pelayanan baik ke mahasiswa, dosen, itu semua sentral di TU masing-masing ada dulu. Tapi ngerasain nggak Bu perbedaan mahasiswa zaman dulu sama sekarang? Ada nggak perbedaan yang dirasain gitu? Ya pasti ada ya, kalau mahasiswa dulu kan jadul-jadul ya, mungkin ya nggak ada yang mungkin wajahnya glowing gitu, mungkin enggak kan ya. Lalu sekarang kan anak-anak itu lebih beruntung, maksudnya dengan segala dipermudah dari prodi juga, perlengkapan lab semua lebih canggih, lebih mudah digunakan ya, makanya itu
anak-anak ya harus memanfaatkan semaksimal mungkin ini. Jangan cukup dengan udah dapat materi dari dosen terus udah, kalau bisa ya ikut-ikut kegiatan begini kan, ini kan terjun kayak mau kerja kan ya gini. Kerja itu kadang teori nggak dipakai tapi prakteknya kayak begini. Ya. Tapi zaman dulu kan ibu kan udah di TU ya, ada koreksi nilai juga. Apa zaman dulu tuh lebih rajin daripada zaman sekarang? Apa gimana? Koreksi nilai pasti ada ya. Cuman gak sedablek sekarang. Iya, mungkin sistemnya beda kali ya dulu ya. Oke, Mbak Fitri dari tahun berapa nih Mbak? Aku 2016. 2016. 8 tahun juga. Iya, 8 tahun. Berarti ini junior ya? Iya, junior. Udah junior, ngenges. Ngenges, nyebelin. Ngerasain kalau lagi duduk sebelah dia di loket, Masya Allah. Kan saya kan pernah magang di Prodi ya. Itu dia, nyebelin banget, gak jelas. Gue gak ngomongin belakang lu ya, di samping lu. Di depan dong. Terus, kenapa sih Mas kok bisa nyebelin? Hah? karena kan pas itu kan pas gue BEM, terus teman-teman saya tuh ibu Hima, segerombolan saya tuh Hima, terus Hima tuh selalu ngeluh sama lu, kenapa sih? Lu musuhnya Hima ya? Lu apain sih teman-teman gue sampai Keluhannya apa ya? Iya, keluhannya apa? keluarnya kayak gitu disuruh. Mana sih gue bikin question box itu di Instagram. Emang iya? Iya. Kayak gimana coba? Iya. Pengen tahu juga Anwar dikomplainnya apa? Iya nih. Bisa nggak kalau udah disuruh jangan nyuruh? Apa sih? Bisa nggak kalau udah disuruh jangan nyuruh? Kayak apa? Jangan nyuruh lagi. Jadi tuh lu disuruh, misalkan lu disuruh Pak Pandi, terus lu nyuruh lagi. Apa sih? Konteksnya apa dulu ya Pak? Iya, apa dulu? Nggak tahu, barangkali misalkan ada acara nih, terus lu disuruh naruh banner, Mas. Enggak, jadi gini, kadang Mampus lu diklarifikasi. Iya, klarifikasi nih. Jadi kadang gini, apa ya? Mahasiswa nih ngomong sama Pak Fandi selaku Kaprodi kan. Nah, ngomongnya ke Pak Fandi. Jadi kan Pak Fandi belum lempar ke saya, jadi saya belum tahu apa-apa. Nah, tahu-tahu mahasiswa nyemprot ke saya, maksudnya saya nggak tahu apa-apa nih. Coba tanyain lagi ke Pak Fandi, soalnya saya belum dapat info dari Pak Fandi, gitu. Iya. Walah. Terus ada lagi nih, Mas. Jadi KSM. Apa nih? Mas Anwar, aku belum ngambil surat pengesahan, padahal udah lulus 8 bulan. Masa iya? Surat pengesahan apa sih, Mas? Ya, jadi ada di TA itu ada namanya lembar pengesahan. Jadi itu diambil itu ketika mahasiswa ini sudah menyelesaikan administrasi tugas akhir. Jadi kayak contoh dia itu udah namanya upload di Google Drive. Itu ya pokoknya mulai dari cover bab 1 sampai selesai itu udah semua. Jadi kalau misalkan ada yang belum mengambil lembar pengesahan ya berarti dia administrasinya belum selesai gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya langsung aja ke TU atau di WhatsApp. Tapi misalkan kalau ada mahasiswa yang udah lulus tugas akhir dan segala macamnya tapi belum wisuda, itu memperhambat TU juga nggak sih, Bu? Nah, jadi bentar. Iya udah. Nah, batas dari TA kan udah menyelesaikan TA ke wisuda itu berapa tahun? Jadi dari SK Rektor itu ada namanya batas waktu si mahasiswa TA ini. Misalkan yang kemarin ganjil itu ada batas waktunya tanggal yudisium 16 Februari. Nah, berarti yang tanggal yudisiumnya lebih dari tanggal 16 itu udah nggak bisa wisuda di periode selanjutnya. Maksudnya gimana? Jadi sebelum pakai bahasa gaul dong. Wes. Jangan gitu dong. Jadi proses untuk yudisium itu mahasiswa menyelesaikan kelengkapan administrasi itu ke TU. Kayak misalkan yang dibutuhkan itu berita acara, transkrip nilai dan verifikasi data. Nah, kebanyakan si mahasiswa ini formnya sudah disediakan verifikasi data tapi tidak mengirimkan gitu. Sama kayak kemarin mau daftar riset kan? Siapa? Ini. Lambat. Konversi ya. Iya. Ya, jadi gitu. Untuk prosesnya ya
tergantung dari mahasiswa itu. Misalkan kalau dia tanggal yudisiumnya sudah menepati, itu berarti kan tinggal menyelesaikan. Nah, apa administrasi yang belum diselesaikan. Nah itu kan permasalahan tuh kayak gini Mas. Kayak udah mereka tuh udah ya udah tinggal wisuda doang, tapi mereka nggak mau wisuda. Iya. Jadi ada namanya itu sistem blok TU. Jadi ada administrasi lagi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa itu sendiri. Bentar. Jadi status di SIA itu udah lulus, nilai TA itu udah masuk, tapi ada blok TU. Nah itu ada administrasi yang harus diselesaikan dulu. Kayak contoh dia itu sekarang itu LSP sudah mewajibkan dengan SK Rektor itu mahasiswa sudah harus wajib mengikuti LSP. Bener. Atau uji kompetensi sekarang itu kalau di DKV desain grafis junior ya. Nah gitu, salah satu contohnya gitu. Makanya ada namanya sistem blok TU. Nanti ketika semua sudah selesai semua, sistem blok TU itu akan dibuka dan mahasiswa bisa mendaftar wisuda gitu. Nah itu masih belum jawab deh kayaknya deh. Coba diulang pertanyaannya. Iya kayak apa? Kan udah TA nih, tinggal wisuda doang. Karena kebanyakan, karena saya kan maksudnya deket sama kating-kating yang udah atas-atas gitu ya, 2017 gitu, bahkan belum wisuda. Nah, itu tuh diberi jangka waktunya tuh berapa tahun dari dia udah nyelesain tugas akhir gitu. Kayaknya nggak ada batas waktu. Ya? Iya. Terserah berarti. Iya. Jadi memang yang merugi si mahasiswa sendiri ya, si alumni itu sendiri, karena kan sepanjang dia belum wisuda, dia belum punya transkrip nilai dan ijazah dari Mercu Buana. Ini ada pertanyaan, Mas pernah kecantol sama mahasiswa nggak? Waduh. Enggak lah, orang dia udah nikah. Waduh. Pinturnya ada 2. Anwar nih bapak beranak 2 loh. Kayaknya yang ini jangan dibuka ya. Istighfar lu, istri lu nangis Mas kagak diakuin. Pernah kecantol Mas, pernah nggak Enggak lihat lah, Mas? kita di sini itu ya bekerja ya profesional. Jadi ya urusan kayak gitu itu ya kita anggap ya sebuah pelayanan bagi mahasiswa. Oke, mau nanya deh, kalau TU kan ngurusin nilai, ngurusin mahasiswa, itu tuh semua permasalahan mahasiswa atau gimana? Kan misalkan kalau apa ya, kayak keluh kesah gitu juga? Atau Ya, gimana? Perihal apa ya? Maksudnya kan ya kita sih perihal misalkan mata kuliah. Ya mereka pasti apa-apa datangnya emang ke TU dulu kan. Jadi kita di garda depan ini yang memilah yang mana yang bisa kita selesaikan, yang mana kita harus serahin ke prodi. Kayak gitu sih. Ada nggak Mbak yang komplain kayak, ih saya nggak mau diajar ini gitu? Ada nggak? Ada aja sih. Iya. Kebanyakan sih di jam kuliah ya. Oh, jam kuliah dia mau ganti gitu ya? Tapi kan itu bukan wewenang kita. Maksudnya kita langsung lempar lagi ke prodi gitu. Karena yang kita. Tapi bisa? Iya. Bisa atau enggaknya prodi? Iya, prodi. Kayaknya gue pernah deh. Gue pernah Mas. Kenapa? Ganti, jadi pas itu ganti jam. Ganti jam mata kuliah. Jadi pas ngechat Mas Anwar ya, dia bilang nggak bisa. Terus nggak bener nih Mas Anwar. langsung telepon Pak Fadli, Pak saya mau ganti. Saya nggak mau tahu ya, saya mau ganti waktu. Itu sebenarnya itu sih miskom kalau menurut aku ya, yang kayak mahasiswa maunya seperti ini nih. Di mata kalian TU ya kayak tadi bilang nggak bener nih Mas Anwar. Tapi di mata kita yang TU itu udah kapasitas kita segitu. Sebenarnya emang sampai situ. Iya. Jadi kalau mau komplain Ke prodi. Justru kalau itu selesai di Mas Anwar itu justru menyalahi. Oh. Iya kan, bukan kapasitasnya, bukan wewenangnya. Bener Mas. Iya. Kalau enggak gue maki Mas. Udah siap dimaki kalau TU mah. Oke, nah denger ya Bu, Umiati sama Mbak Fitri mau pindah ke fakultas. Kenapa sih ke fakultas samping? Kenapa? Emang udah nggak betah? Katanya nyaman. Kenapa? Nyaman banget ya Bu ya. Ceritanya itu bukan kita yang mau pindah. Iya, Jadi bukan. memang ada program dari Bapak Wakil Rektor 2 ya, jadi biar ada penyegaran mungkin positifnya gitu ya. Jadi iya, Ya, emang nggak cuma kita berdua, nggak cuma aku dan Bu Ati, ada 27 orang. Maksudnya kita diganti ke divisi-divisi yang lain gitu. Oke, berarti nanti ada yang ngisi posisi. Ada, jadi nanti dari FEB Mbak Lisa nanti. Oh, berarti yang FEB ke sini. Ada sebagian. Nggak mesti FEB sis. Iya. Jadi kan dari TU FDSK kan yang keluar ada 4 orang ya.
Nah, yang masuk ke FDSK juga ada 4 orang, itu ada dari Fasilkom, ada dari FT ya Bu ya? Oh ada dari FT, ada dari FEB. Itu yang gantiin kita, sama psikologi. Ih, kok sedih? Sedih Siapa yang sedih? Iya. Ya. Nggak ada emaknya. Coba tanya deh, coba tolong tanya Mas Anwar. Dia tuh ditinggal teman-temannya 4 orang soalnya. Iya, gimana coba? Oh iya. Lalu doang Lalu doang berarti yang masih stay. Siapa aja sih Mbak? TU itu kan isinya berapa kita? 6 ya? 6. Bu Lila, Bu Ati, Mbak Saras, aku, Mas Anwar, sama Mbak Tata. Mbak Tata ini lagi cuti melahirkan. Tapi nanti setelah libur lebaran ada Mbak Tata. Mbak Saras juga. Di parah sih kata gue sih. Udah resign aja lu Mas. Ya loh, dia paling berdedikasi di DKV loh. Iya, ya Allah, salim deh gue deh. Berarti nanti ditinggal TU-nya ganti semua tuh. Iya, 4 orang. Jadi emang yang tinggal di FDSK, yang FDSK-nya doang gitu ya, cuma Mas Anwar sama Mbak Tata. Yang lainnya dari fakultas lain. Oh gitu. Tapi kan kembali ke habitat nggak sih Mbak? Iya, kembali ke habitat. Ya tetap ya. Secara background sudah, pendidikan. iya, Akuntansi sama manajemen. Berarti disesuaikan. dia maksudnya harus kembali juga? Iya, sono lu. Deket-deket di kafe lu. Ih, kok gue sedih ya? Kayak, kenapa sih pada pindah deh? Aku aja yang baru 7 tahun di FDSK sedih. Apa kabar Bu Ati? Yang sudah sekian puluh tahun. Kayak keluarga ya, Iya. keluarga. Terus nanti berarti di gedung apa, Bu? FEB tuh A. Kemarin kita sih FEB-nya di gedung A, tapi Amanat. kita berdua tuh kita bareng nih kebetulan nih, aku buat FEB-nya bareng, kita sama-sama ngurusin S2 akuntansi. Akuntansi nanti di doktoral. Ya, di doktoral. Ya. Ya, Sedih. mudah-mudahan penggantinya nanti akan lebih baik dari kita. Ya kan? Kita ya itu aja. Gak usah nangis gitu, Mas. Mas Anwar tetap ditemenin oleh bidadari tetap. Oh iya, cowok sendiri. Tetap. Tapi ada saingannya sekarang. Kalau sekarang memang cowok sendiri, nanti begitu rotasi itu dia ada teman lakinya. laki-laki 2. Oh iya. Pak Kabak sama Pak Kasubnya. Semoga ganteng ya, biar nggak ngeliat Mas Anwar mulu. Lah, Pak Jamal kan juga di TU. Nah kan sebelum pindah nih Bu, kesannya jadi TU FDSK. Aduh kayak sedih deh. Fitri dulu. Ibu dong. Sebenarnya kita sama sih perasaannya. Karena aku bilang tadi, aku aja baru sebentar di FDSK tuh rasanya berat banget. Waktu pertama dengar berita mutasi tuh kita nggak rela gitu ya Iya, Bu ya. kaget, Agak takut. shock. Gue gitu. Iya, iya. Salahnya apa? Apa Iya. kita dibuang gitu aja perasaannya. Sempat ada perasaan Kita kayak tulis. gitu. Tapi kan ya namanya Kita ambil mutasi, positif, dunia kerja normal aja gitu kan ya. Terus itu sih yang paling melekat di FDSK tuh kekeluargaannya luar biasa banget. Luar biasa. Suka bekerja bareng-bareng tim. Jadi kita suka duka lembur ngerjain akreditasi sampai nggak pulang itu juga pernah Iya. kita lakukan. Tumpengan, sering buat tumpengan. Oh iya kalau Iya, bener-bener. diajak makan tumpengan nggak pernah mau Mbak Nabila. Udah kita Udah kelar. Enggak gitu, udah selesai nih, udah tumpengan nih rame-rame. Terus udah selesai, udah pada makan. Bila, ya Allah makan sini makan. Kayak gue berasa, aduh nggak enak lagi makan. Iya Bu. Itu iya. basa-basi aja buat ngeberesin. Bu Ati baik banget sama gue emang lo. Diambilin piring, udah makan nggak apa-apa makan. Iya, terus kita suka ngurusin, maksudnya ngurusin itu seneng, ngurusin ya teman-teman, ngurusin mahasiswa itu memang seneng dari awal memang. Itu pekerjaannya kan berhubungan dengan segala karakter masalah apa kita, apalagi kalau ada orang tua datang itu kita juga bisa nangis kalau ada iya kan ya apa ya istilahnya kayak Sama biayain. gitu kan makanya jadi mahasiswa anak-anak itu tolong ya jangan apa dibuat kecewa orang tua kita ya. Apapun pokoknya jangan apa membohongi orang tua istilahnya itu. kuliah main. Jangan nggak kuliah tapi minta duit ya. iya tuh, benar tuh. Ih sedih lu dong kesan. Nah kan ini kan udah kesan untuk FDSK lu gimana? Kesan buat Umi sama Mbak Fitri. Apa ya? Ya, Jadi sedih nih. Oh, yes. Kesan-kesan buat ini ada backsound sedih gitu nggak? iya bisa.
Ya apa ya? Apa terima kasih udah di TU jadi teman saya. Kita juga penasaran nih, pengen Iya. dengar dari Anwar. Ya Matanya berbinar-binar. tim ini sih ya yang pertama menyambut saya gitu kan di apa namanya? FDSK. Ya di FDSK, maksudnya ya mungkin saya orang yang paling baru ya di antara yang lain. Cuman banyak ilmu, banyak apa namanya bimbingan gitu kan. Maksudnya ya gimana ya? Namanya awal masuk kan mungkin belum tahu ritmenya kerja di FDSK atau di UMB itu bagaimana. Ya kita bau-membau. Tapi ya Pinter Mas Anwar malah. Pinter Bu, udah kayak profesor nih. tapi ya namanya pekerjaan, ada tuntutan dari atasan, ya kita ya mau gimana lagi gitu kan. Ya semua pasti ada hikmahnya lah dari semua ini. Tapi ya yang paling penting ya kekeluargaan kita ya nggak bakal pernah terputus. Wis gaya kali. Tapi sedih nggak? Kayak semuanya dipindahin nih, gue doang Iya. enggak deh. Ya maksudnya ya penyesuaian itu kan cukup lama ya. Maksudnya Apalagi lu kan suka diem. iya, saya itu sebenarnya introvert ya orangnya. Cuman iya. Kagak ada orang yang bilang Jadi untuk adaptasi itu ya cukup lama, apalagi nanti ini ya datang orang baru lagi, kita harus apa namanya harus membaca karakter dia seperti apa kan gitu kan. Jangan sampai kita udah biasa bercanda begini, ternyata dia nggak terima gitu kan. baper. Iya, makanya ya itu harus dipelajari lagi sih. Oke. Mau nanya deh Bu, buat Mbak Fitri sama Umi, pertama kali pas Mas Anwar masuk dari TU gimana? Diam gitu kayak bos ngapain gitu, bagaimana Bu? First impression itu. First impressionnya kan pas dia datang wawancara ya. Terus itu sih ya baik sopan iya anan gitu kan Anwar gitu kan. Terus udah datang kerja ya udah emang diem gitu, tapi itu sih karena kita bercandaannya nyambung sefrekuensi jadi cepet aja ngeleburnya. Oke. Untung lu sefrekuensi, kalau nggak dibuang Mas. Enggak ya. Kalau Umi gimana Umi? Ya sama lah kesannya sama Mas Anwar baru datang, wah ini calon masa depan gitu aja. Bisa ngurusin. Calon presiden. Ini mau saingan lu sama siapa ayo? Jelas anak-anak sekarang kan teknologinya lebih melek ya, apa-apa cepet nangkep, lebih canggih lah pokoknya. Mbak Fitri, Mas Arman dan Tendik FDSK lainnya itu pokoknya top. Tapi pertama kali saya ketemu Mas Anwar, Bu, kayak ini siapa ya? Gitu kan. Pas buka TU ya. Pas jadi BEM, ketua BEM juga kan, iya nggak sih Mbak? Iya, masih di bawah kan ruang TU. Iya, masih bawa tuh pas buka. Ini minta Mas Anwar nih, biasanya kan ke Pak Anton kan. Iya, sama Mas Anwar. Terus dia cuma kayak melotot doang nggak? Ini nggak sih orang? Kayak Karena masih meraba-raba. iya terus Mas, ini gimana ya kamu ngituin proposal gitu? Terus dia kayak cuma diem doang gitu. Bau Baterainya nggak? habis kata dia, baterainya habis. Terus habis itu Mas minta kertas dong gitu kan pas itu. Lu emang nggak punya kertas? Dia bilang gitu. Lah kalau minta namanya nggak punya lah. Terus apa nyebelin banget, cuma diem kayak gitu doang. Tau-taunya terus pas dikasih tahu ternyata itu tuh yang diem itu TU DKV. Buset! Nyebelin deh. Cuma diem bener-bener melotot. Cuma kayak kertas. Nggak punya kertas emang. Bingung. Iya, sampai sekarang kalau beli kartu ASIS gitu ya, Umi. Terus kayak kadang saya telepon kan, "Wes Mas, mana lu?" Apa namanya? Kan dulu suka nggak ada kan kalau gue beli kartu ASIS. Iya, justru kalau lu nggak ada, gue menghilang. Kurang aja lu. Ya, gitu dia deh. Perkenalan singkat dari Mbak Fitri, Umi Ati, terus Mas Anwar yang baik-baik banget kecuali Mas Anwar. Musuh bubuyutan. Oke, itu dia perbincangan kita dari podcast Kata di Cafe episode kali ini. Jangan lupa nonton kita di
YouTube Para di Cafe dan juga follow Instagram kita, TikTok kita, dan subscribe YouTube kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!